Alright guys, welcome back again di series Unme FC, di mana kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama tim ini. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke dalam gamenya. Ini dia, kita masih berada di posisi pertama dengan poin 89 dengan sisa pertandingan yaitu 6. Dan kita akan melawan Hampton and Richmond SNR Borough dalam 2 hari, yang mana kita akan melawan mereka di tanggal 3 April 2026. Dan sebelum itu sepertinya ada FIFA World Cup drawing. Jadi kita sepertinya akan mengikuti FIFA World Cup drawing. FIFA World Cup 2026. Brazil, France, Argentina, Netherlands, Germany, Iran, Ecuador, Colombia, USA, Austria, Morocco, Kroasia, Spain, Egypt, Brazil, South Korea, Argentina, Japan. Wow. That's just wow. Spain, Egypt, Uzbek, oh, Group G. And Group B, I think it's gonna be a dead group. Yep. Grup neraka sepertinya akan ada di Grup B, yang mana ada Kanada, Ekuador, Australia, dan Norway. Nama-nama besar di sana. Dan apakah ada yang lain? Sepertinya tidak seberat itulah mungkin untuk grup-grup dari grup yang lain. Jadi kita exit draw saja. Menarik sekali dari grup B tadi. Dan ini dia International Roundup bagi para pemain Unme FC, di mana sepertinya Indonesia melawan Guam dan menang 4-1. Itu dia para pemain yang main di pertandingan tersebut dan menit bermainnya ada di sana. Oke, kita langsung lanjutkan saja. Witan Sulaiman mendapatkan apresiasi, mendapatkan pujian oleh pandit-pandit di TV dikarenakan performanya yang cukup tinggi, yang cukup memukau. Punditnya mengatakan atau mengklaim bahwa Witan Sulaiman, kemampuan atau kualitas dari Witan Sulaiman itu sangat membantu timnya di setiap pertandingan. Bagus sekali Bung, itu dia. Tentu saja kita akan membacking Witan Sulaiman apabila dia memang karena dia memang bagus, jadi kita puji saja. Kita harus selalu support pemain-pemain kita. Itu dia. Kemudian kita ganti Maurice Moinoke dengan Samson Lee. Maka ada pemain lain yang perlu kita ganti juga. Masih banyak pemain yang berkartu kuning sepertinya di sana. Sepertinya itu saja. Jadi kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan melawan HNR Borough. Overconfident terlihat dari para pemain kita. Semoga berbuah hasil yang baik meskipun berlebihan confident yang ditunjukkan dari para pemain kita. FC. Itu dia. Players to watch adalah Asnawi Mangkualam pada pertandingan kali ini, dan key battle ada pada Rolf Noble. Condition 9 derajat Celcius. Dan form ini dia form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Dan kita langsung masuk saja ke dalam pertandingan antara HNR Borough, Hampton and Richmond Borough melawan Unme FC.
Ini dia kick off-nya. Rifki Mickelson, Ferdinand Simon kepada Damon Spencer. Asnawi Mangkualam mencoba ke depan, Orson Hall dan Sakata Gintoki dapat dilawan oleh kiper lawan. Masih aman, baik sekali dari Ron Knight. Asnawi Mangkualam, Orson Hall, Damon Spencer mencoba namun kalah. Sepertinya tadi aerialnya. Masih diserang dari sisi kiri kita. Masih aman, safe dari Batskari Japawira. Asnawi Mangkualam dipanggil oleh wasit dan kartu kuning untuk Asnawi Mangkualam. Terlalu keras sepertinya atau kasar dari body contact yang ditampakkan. Dan Rolf Nobel juga mendapatkan kartu kuning. Dan itu menjadi gol pertama di pertandingan kali ini dari HN Arboro. Cukup disayangkan memang. Kita perlu lebih fokus lagi. Tidak perlu. Nah, sayang sekali. Gol kedua dari HN Arboro. Cukup disayangkan memang. 42 menit sudah untuk babak pertama kali ini. Rifki Mickelson throw in. Dan 3 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Itu dia, sangat disayangkan memang untuk para pemain kita. Masih banyak pemain yang tidak pada performanya. Jadi kita perlu memberikan kritik. Dan tidak ada yang bisa dipuji sih benar. Jadi kita langsung saja. Kita menuju babak kedua. Pertandingan antara Hampton and Richmond Borough melawan Unma FC. Rifki Mickelson, Damon Spencer. Percobaan dari Julian Brannigan shooting sana namun dapat dihalau oleh kiper lawan. Ron Knight, Batskari Japawira ke depan. Rifki Mickelson lagi dan throw in saja untuk Rifki Mickelson. Corner kick lagi untuk Unma FC. Julian Brannigan ke tengah. Sayang sekali dapat ditinju saja sepertinya oleh kiper lawan tadi. Rolf Nobel mencoba ke depan. Damon Spencer, Sakata Gintoki, Orson Hall. Itu dia gol pertama untuk Unma FC di pertandingan kali ini. Mengubah skor menjadi 2-1. Unma FC masih mencoba mengejar ketertinggalannya. Orson Hall, Alexander Pirlo, Asnawi Mangkualam. Orson Hall lagi mencoba dan dapat ditangkap dengan mudah saja oleh kiper lawan. Orson Hall, Rolf Nobel, Julian Brannigan. Percobaannya cukup baik. Corner kick saja Julian Brannigan. Terlalu dekat dengan kiper. 64 menit. Julian Brannigan, Asnawi Mangkualam ke tengah. Orson Hall rencananya. Asnawi Mangkualam, Rolf Nobel, Asnawi Mangkualam, Orson Hall. Asnawi Mangkualam lagi ke tengah. Sayang sekali, Bung. Kita langsung melakukan pergantian pemain saja. Kalau begitu, Rolf Nobel akan digantikan oleh Rifki Adriano. Kemudian Asnawi Mangkualam akan digantikan oleh Taj Mahal. Julian Brannigan akan digantikan oleh Witan Sulaiman. Dan belum terakhir, Ahmad Saifullah. Sepertinya kita akan ganti Sakata Gintoki dengan Ahmad Saifullah. Sepertinya itu saja. Jadi kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan. Dan yang sekarang berada di menit 75. Damon Spencer, Alexander Pirlo, Taj Mahal di sana, pelanggaran. Free kick saja untuk HN Arboro. Taj Mahal, ada Alexander Pirlo, Taj Mahal lagi. 81 menit. Masih terlalu sering diserang dari Unma FC oleh tim lawan. Rifki Adriano terlalu kasar di sana. Namun hanya diberikan peringatan saja oleh wasit. Witan Sulaiman, Damon Spencer, Orson Hall. Sayang sekali, Bung.
terlalu tipis di pinggir Mister Gawang. Taj Mahal mencoba ke tengah. Demon Spencer, Orson Hall lagi. Corner kick saja dapat dihalau tadi. Save dari kiper. Orson Hall mencoba ke tengah. Orson Hall lagi. Maskari Japawira kita berikan instruksi untuk masuk ke dalam kotak penalti lawan. Terlalu kosong belakang. Baik sekali. Ferdinand Simon, Maskari Japawira. 5 menit additional time. Rifki Mikkelsen, dan sayang sekali Asian Arboro yang mendapatkan 3 poin untuk pertandingan kali ini. Dan namun Orson Hall surprisingly mendapatkan player of the match untuk pertandingan kali ini. Dan Rifki Mikkelsen, kabar yang cukup baik untuk dirinya karena dia mendapatkan development menjadi pemain yang lebih baik. Ini dia Damon Spencer. Kemudian ada Orson Hall. Ralph Noble, ini dia. Sangat disayangkan memang. Performanya yang cukup kurang. Kemudian ada Rifki Mikkelsen yang sepertinya mendapatkan development menjadi pemain yang lebih baik lagi. Sepertinya cukup itu saja. Jadi kita lanjutkan saja. Masih tidak mengubah apapun. Namun sepertinya Torquay United mengalami kekalahan kah di pertandingan kali ini? Yap. Torquay United kalah dari Weston-super-Mare. Yang artinya Torquay United memiliki 4 pertandingan sisa. 4 kali 3, 12. 81 tambah 12, 93. Dan kita hanya perlu 2 kemenangan saja untuk memastikan kita, Unme FC, akan promosi secara langsung ke Vanarama atau Enterprise National League tanpa embel-embel South atau North. Kasta 5 dari Liga Inggris. Kita akan menuju ke sana. Baik sekali. Rifki Mikkelsen sepertinya perlu pergantian pemain di sana. Jadi kita gantikan saja dengan Taj Mahal. Kemudian Ron Knight. Kita ganti Ron Knight. Begini saja. Kemudian Alexander Pirlo. Dan juga Ralph Noble. Kemudian Orson Hall dan Damon Spencer. Kita gantikan saja. Mereka berdua. Apakah ada yang bisa kita ganti? Atau begini saja. Kita mainkan formasi yang baru. Kita gunakan formasi baru kita. Dan gantiin begini. Kemudian defensive mid, kita hanya punya Rifki Adriano sebagai defensive mid. Jadi seperti inilah formasi kita untuk pertandingan lanjutan melawan Horsham. Dikarenakan banyak pemain yang tidak fit, jadi kita hanya bisa memanfaatkan pemain-pemain yang ada. Itu dia. Jadi kita langsung saja lanjutkan menuju pertandingan melawan Horsham. Itu dia Unme FC dengan formasi yang baru 4-4-2 Diamond melawan Horsham dengan formasi 4-3-3 DM. Players to watch ada pada Asnawi Mangkualam, dan key battle ada pada Ferdinand Simon. Condition masih 8 derajat Celcius. Kondisi masih basah lapangan ini. Dan form ini dia, form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Kita masih membutuhkan 2 kemenangan. Dan ini dia kick off pertandingan antara Unme FC melawan Horsham FC. Matskari Japawira ke depan.
Julian Brannagan mencoba melalui corner kick. Sakata Gintoki, pelanggaran kepada Sakata Gintoki. Taj Mahal lagi. Julian Brannagan, good attempt. Percobaan yang cukup baik dari Julian Brannagan. Loughlin, Terry Goodman kepada Asnawi Mangkualam mencoba ke tengah, dan namun ada pelanggaran kepada Asnawi Mangkualam. Hanya diberikan peringatan oleh wasit. Loughlin terkena pelanggaran di sana oleh pemain lawan, dan Rifki Adriano mencetak untuk saya menendang free kick. Corner kick lagi untuk Rifki Adriano. Sayang sekali tidak berhasil. Corner kick lagi, Rifki Adriano mencoba ke tengah, dan pelanggaran sepertinya Sakata Gintoki. 30 menit sudah berjalan untuk pertandingan kali ini. Masih. Namun sayang sekali, Bung. Gol pertama dicetak oleh Horsham pada pertandingan kali ini. Oleh Robert maksud saya, dari Horsham FC. Cukup disayangkan. Tidak fokus sepertinya dari backline kita. Corner kick. Loughlin, pelanggaran di sana Loughlin. Apa yang dilakukannya? Matskari Pawiro menangkap bola. Julian Brannagan sepertinya terkena gangguan main lawan. 2 menit terakhir di babak pertama ini. Asnawi Mangkualam ke tengah. Serangan lagi-lagi dari sisi kiri penyerangan mereka dan sisi kanan pertahanan kita. 46 menit sudah. Tidak ada pemberitahuan, dan itu dia hasil dari babak pertama. Skor 1-0 untuk keunggulan Horsham maksud saya. Sayang sekali. Memang sangat-sangat disayangkan. Depan Asnawi Mangkualam throw in, Ahmad Saiful, Asnawi Mangkualam, Rifki Adriano pada Asnawi Mangkualam mencoba lagi, dan goal kick saja dari Goodman. Rifki Adriano, sayang sekali percobaan hanya menyentuh mistar gawang dari Sakata Gintoki tadi. Taj Mahal, pelanggaran di sana Taj Mahal. 63 menit, pelanggaran dari Strange kepada Sakata Gintoki. 68 menit, jadi kita perlu melakukan pergantian terlebih dahulu. Kita akan ganti Julian Brannagan dengan Witan Sulaiman. Kemudian kita ganti Anis Sitawana atau Terry Goodman. Terry Goodman saja kalau begitu. Kemudian sudah, sepertinya itu dulu pergantian kita. Kita langsung lanjutkan saja. 69 menit sudah. 20 menit tersisa kalau begitu. Aizar Tanjung. Pelanggaran kepada Aizar Tanjung. Hanya diberikan peringatan sepertinya tadi pemain lawan. Aizar Tanjung lagi. Rifki Adriano. Ahmad Saiful, sayang sekali. Pelanggaran dari Ahmad Saiful. 10 menit terakhir pertandingan. Witan Sulaiman melakukan pelanggaran. Rifki, Aizar Tanjung, Rolf Nobel. Aizar Tanjung, sayang sekali, corner kick saja diambil oleh Rolf Nobel. Terlalu dekat kepada kiper. Ferdinand Simon, pelanggaran kepada Ferdinand Simon. 87 menit sudah. Rolf Nobel, kartu kuning untuk Rolf Nobel. Apa yang terjadi dengan Unme FC? Sepertinya
lagi out of form sama pemain kita. Cukup disayangkan. Tidak ada pemain yang bermain bagus di pertandingan barusan. Kita hanya butuh 2 kemenangan saja untuk memastikan kita juara. Jadi mengapa para pemain kita tidak fokus? Igor Sanders kembali setelah cedera, namun masih hanya training ringan saja. Apakah kita perlu kembali dengan kiper nomor 1 kita, yaitu Gianluca Matsai sebagai penjaga gawang? Kemudian Anis Tawano, sepertinya kita perlu melakukan pergantian. Dan kita akan kembali dengan formasi 4-3-3 kembali, karena para pemain kita sudah mulai fit. Orson Hall akan masuk atau menggantikan Sakata Gintoki di formasi tadi. Siapa lagi? Taj Mahal, Izar Tanjung. Apakah begini saja formasi kita? Yap, sepertinya begini saja formasi yang akan kita bawa dan sekaligus para pemainnya. Kita langsung masuk saja ke dalam pertandingan antara Dover Athletic melawan Unmei FC. Ini dia Dover Athletics dengan formasi 4-2-3-1 dan juga Unmei FC dengan formasi yang sama 4-2-3-1. Players to watch ada pada Asnawi Mangko Alam dan key battle ada pada Alexander Pirlo. Ini dia condition di lapangan 18 derajat Celcius. Samuel Red sebagai official. Dan ini dia form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Sangat banyak merah di sana. Dan kita langsung lanjutkan saja menuju kick off pertandingan antara Dover Athletics melawan Unmei FC. Form sedang buruk sepertinya untuk kedua tim. Masing-masing tim mencoba untuk kembali, untuk bounce back ke jalur kemenangan mereka. Semoga itu akan menjadi jalur kita. Arsenal, Alexander Pirlo, Asnawi Mangko Alam, corner kick saja diambil oleh Julian Branagh. Corner kick dan corner kick lagi, Julian Branagh lagi. Tidak menghasilkan apapun. Nothing significant. Free kick dari Terry Goodman, itu dia. Sangat good dari Terry Goodman. Mengubah skor menjadi 1-0. Keunggulan sementara untuk Unmei FC. Free kick pertama sepertinya untuk Terry Goodman atau kedua, saya lupa. Namun ini yang pasti gol keduanya. Gol kedua dari Terry Goodman untuk Unmei FC di series kali ini. Gol kedua kompetitif. Masih aman saja. Gianluca Matsai. Terry Goodman. Apa yang dilakukannya di sana? Gianluca Matsai ke depan. Terry Goodman. Tidak perlu terlalu kasar. Damon Spencer mengambil free kick tengah lapangan. Pelanggaran lagi sepertinya. Orson Hall mengambil free kick sekarang. Baik sekali tadi. Upaya yang dilakukan baik sekali namun tidak menghasilkan gol. Ada perubahan signifikan. 30 menit sudah waktu berjalan di babak pertama kali ini. Orson Hall mencoba lagi namun
dapat ditangkap dengan mudah oleh kiper lawan. Orson Hall melakukan pelanggaran dan kartu kuning untuk dirinya. Perlu berhati-hati dari Orson Hall. Damon Spencer Asnawi Mangkualam. Corner kick lagi dari Julian Brannagan. Asnawi Mangkualam, Orson Hall, Ahmad Saifullah. Itu dia Ahmad Saifullah menggandakan keunggulan kita. Skor 2-0 untuk Unme FC atas Dover Athletics. Babak pertama yang sangat-sangat baik ditunjukkan oleh Unme FC. Pelanggaran ditahan sepertinya baju dari Damon Spencer tadi. 44 menit sudah. Asnawi Mangkualam ke tengah dan 2 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Penyerangan dan sepertinya berakhir di situlah. Dengan skor sementara 2-0 keunggulan Unme FC atas Dover Athletics. Kita langsung lanjutkan saja menuju babak kedua pertandingan antara Dover Athletics melawan Unme FC. Itu dia. Terry Goodman, Lou Flynn, Orson Hall. Di 50 menit, Alexander Pirlo pelanggaran kepada Julian Brannagan dan Julian Brannagan akan mengambil free kick. Sayang sekali. Rifki Michelson baik sekali tadi mencoba mengintercept bola. Pelanggaran kepada Orson Hall oleh pemain lawan maksud saya. Alexander Pirlo free kick. Pelanggaran oleh Lou Flynn. Damon Spencer, Terry Goodman, Lou Flynn, Rifki Michelson. 60 menit sudah. Orson Hall, Asnawi Mangkualam mencoba ke tengah namun corner kick saja diambil oleh Julian Brannagan. Dan itu dia brace untuk Ahmad Saifullah di pertandingan kali ini mengubah skor menjadi 3-0 untuk keunggulan Unme FC atas Dover Athletics. Baik sekali. Sudah 70 menit jadi kita perlu melakukan pergantian. Sebelum itu Alexander Pirlo menciptakan gol untuk Unme FC. Dan seperti itulah. Nanti saja para pemain ini. Yap, sepertinya itu saja pergantian pemain untuk pertandingan kali ini. Kita sisakan satu saja apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan. Dan gol dari Alexander Pirlo, assist dari Asnawi Mangkualam. Cukup baik. Dan Nikac, pemain dari Dover Athletics, memperkecil keunggulan kita. Mengubah skor menjadi 4-1 atau 1-4. Rifki Michelson crossing. Corner kick saja. Rifki Adriano mengambil corner kick. 10 menit terakhir untuk pertandingan kali ini. Witan Sulaiman mencoba shooting jarak jauh, namun dapat dihalau atau dapat diblokir saja oleh pemain lawan. Lou Flynn, terlalu kasar dari Lou Flynn dan kartu kuning untuk dirinya. 89 menit sudah, 1 menit terakhir dan 4 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Ron Knight ke depan, Ahmad Saifullah, Samson Lee memegang bola, masih Samson Lee. Coba crossing namun dapat dihalau. Rifki Adriano. Dan itu dia kemenangan untuk Unme FC 4-1 yang dicetak oleh Terry Goodman dan brace Ahmad Saifullah, kemudian Alexander Pirlo. Itu dia, sangat baik dari para pemain kita mencoba untuk bounce back dari kekalahan sebelumnya. Dan itu dia, sekaligus Ahmad Saifullah menjadi player of the match untuk pertandingan kali ini.
Kita langsung saja kita berikan para pemain yang telah bermain bagus apresiasi yang cukup tinggi. Karena dengan kemenangan ini kita semakin dekat dengan direct promotion sekaligus memastikan juara. Jadi kita masih mencoba segala cara. Gak segala cara juga sih, cuma legal way untuk memenangkan pertandingan ini. Untuk memenangkan pertandingan demi pertandingan, untuk memastikan piala dari Enterprise National League South menjadi milik kita. Itu dia. Dan Asnawi Mangkualam. Salah. Sudah. Dan terakhir Taj Mahal. Yang sayang sekali masuk dari bench, namun ratingnya cukup rendah. Attitude yang cukup baik dari Taj Mahal. Dan itu dia, kita berikan waktu istirahat kepada para pemain yang telah bermain bagus di pertandingan tersebut. Apa yang terjadi untuk pertandingan Torquay United? Sayang sekali dia memenangkan pertandingan. Yang artinya kita masih skor maksimal untuk Torquay United adalah 93 dan kita hanya perlu satu kemenangan lagi. Apakah ini akan menjadi penentu kita juara atau belum, atau masih tertunda lagi? Dan ini dia para pemain kita, Orson Hall dan Ahmad Sevo, yang terpilih dalam Team of the Week pada pekan kali ini. Asnawi Mangkualam dan Rifki Mikkelsen sepertinya tidak fit 100%, jadi kita gantikan saja mereka. Kemudian Julian Brannagan dan Ahmad Saifullah tidak fit sepertinya. Jadi kita gantikan saja mereka. Dan terakhir Sakata Gintoki akan masuk. Sepertinya itu saja. Begini saja pergantiannya. Dan kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan penentuan antara Hornchurch melawan Unme FC. Ini dia pertandingannya. Unme FC dengan formasi 4-2-3-1. Sakata Gintoki akan menjadi ujung tombak kita di pertandingan kali ini, dan FC Hornchurch dengan formasi 5-3-2. Player watch ada pada Witan Sulaiman, kemudian key battle ada pada Gianluca Matsai, kiper kita. Dan form dari kedua tim, ini dia 5 form kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Sama-sama 2 kemenangan, 3 kekalahan untuk kedua tim tersebut. Dan kita langsung lanjutkan saja menuju kick off pertandingan antara Unme FC melawan FC Hornchurch. Semoga hasil positif dapat kita raih di pertandingan kali ini. Maurice Mohinoke, pelanggaran untuk Maurice Mohinoke, kartu kuning untuk dirinya sekaligus. Alexander Pirlo mencoba menjaga Maurice Mohinoke, rencananya Taj Mahal membuang bola saja untuk mengamankan. Corner kick masih aman, corner kick lagi untuk Hornchurch. Corner kick lagi. Tidak menghasilkan apapun. Orson Hall menggocek, itu dia. Sayang sekali terlalu melebar tendangan dari Orson Hall. Orson Hall lagi, Witan Sulaiman, Maurice Mohinoke, Sakata Gintoki. Sayang sekali dapat dihalau lagi pemain lawan. Dan corner kick akan diambil oleh Orson Hall sepertinya. Itu dia, tidak menghasilkan apapun. Eizer Tanjung hanya diberikan peringatan oleh wasit. Dari Goodman,
pelanggaran kepada Alexander Pirlo oleh pemain lawan, dan sayang sekali percobaan free kick. Mahrez Moinoke ke tengah, Alexander Pirlo, Mahrez Moinoke dan Orson Hall. Itu dia gol dari Orson Hall membuka keunggulan untuk Unme FC. Keunggulan sementara untuk Unme FC di menit 23. Kabar yang cukup baik. Corner kick lagi, Aizar Tanjung ke depan, Witan Sulaiman, Mahrez Moinoke kepada Taj Mahal, Terry Goodman, Witan Sulaiman, Orson Hall. Sayang sekali, cukup tipis di sana. Orson Hall lagi coba shooting namun dapat di save saja oleh kiper lawan. 43 menit sudah waktu berjalan. Free kick saja untuk Honchurch. Dan itu dia hasil dari babak pertama. Kita langsung lanjutkan saja menuju babak kedua, pertandingan antara Unme FC melawan FC Honchurch. Ini dia Alexander Pirlo, completed more passes. Taj Mahal pada Mahrez Moinoke, Ron Knight, Terry Goodman. Baik sekali. Dan itu dia gol jarak jauh dari Sakata Gintoki menggandakan keunggulan kita atas FC Honchurch. Mengubah skor menjadi 2-0. Kabar yang cukup baik. Semakin dekat kita dengan juara. Tipis sekali tendangan dari pemain lawan di dekat mistar gawang kita. Baik sekali. Itu dia goal kick saja. Gianluca Matsai ke depan. 60 menit sudah. Orson Hall corner kick. Dan cukup disayangkan, goal kick saja. Ron Knight, Witan Sulaiman, Orson Hall, Sakata Gintoki beradu dengan kiper lawan. Corner kick lagi. Mahrez Moinoke, Taj Mahal, Terry Goodman, Taj Mahal lagi, dan corner kick saja. Diambil oleh Mahrez Moinoke. Itu dia corner kick lagi di sisi yang lain. Orson Hall, Alexander Pirlo, Orson Hall lagi, Terry Goodman, Ron Knight, Sakata Gintoki. Percobaan tendangan jarak jauh oleh Sakata Gintoki. Karena menit sudah 65, jadi kita perlu melakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Sembari throw in di sana. Asnawi Mangkualam akan masuk menggantikan Aizar Tanjung. Kemudian Rifki Adriano akan masuk menggantikan Alexander Pirlo. Dan Damon Spencer akan masuk menggantikan Mahrez Moinoke. Sepertinya begini saja. Itu dia. Kita langsung lanjutkan saja. 67 menit sudah. 5 pergantian pemain untuk Unme FC. Asnawi Mangkualam, Orson Hall percobaan lagi. Corner kick saja. Asnawi Mangkualam corner kick. Corner kick lagi. Itu dia Asnawi Mangkualam. Tidak menghasilkan apapun. Gianluca Matsai, Asnawi Mangkualam. Masih Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam lagi corner kick. 74 menit. Asnawi Mangkualam, Samson Lee. Oke. Taj Mahal. Taj Mahal lagi diganggu oleh pemain lawan. Free kick saja. Rifki Adriano mencoba, namun goal kick saja terlalu melebar tadi tendangan dari Rifki Adriano. Pelanggaran lagi. Rifki Adriano, itu dia gol ketiga untuk Unme FC dalam pertandingan kali ini dicetak oleh Rifki Adriano melalui free kick-nya. Cukup satisfying dilihat tendangan dari Rifki Adriano, striking goal. 9 menit tersisa pertandingan kali ini. Free kick lagi. Corner kick lagi, entah sudah keberapa kali corner kick ini. 3 menit terakhir. Goal kick saja untuk FC Honchurch. Orson Hall baik sekali intercept di sana. Asnawi Mangkualam, Orson Hall lagi. Orson Hall diganggu dan pelanggaran kartu kuning sekaligus untuk Edwards, pemain dari FC Honchurch. Dublin, Rifki Adriano, Orson Hall.
Baik sekali dari Arsenal, assist dari Rifki Adriano, dan akurasi shot dari Arsenal mengubah skor menjadi 4-0 untuk keunggulan UNMFC dan 6 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Witan Sulaiman, Rifki Adriano mengganggu di sana. Dan ini dia detik-detik UNMFC juara, sekaligus memastikan promosi kita menuju kasta kelima Liga Inggris ini. Itu dia, pertandingan telah berakhir dengan hasil akhir 4-0 untuk keunggulan UNMFC yang dicetak oleh brace dari Orson Hall. Kemudian ada gol dari Sakata Gintoki serta Rifki Adriano melalui free kick. Hasil ini sekaligus menambahkan catatan clean sheet untuk kiper nomor 1 kita, Gianluca Matsai. Dan Orson Hall menjadi player of the match atau man of the match untuk pertandingan kali ini. Kita langsung masuk ke dalam post matchnya. Ini dia Sakata Gintoki. Kita berikan apresiasi, kita berikan pujian kepada dirinya. Maurice Mohinoke. Itu dia Maurice Mohinoke. Witan Sulaiman dan Orson Hall, kapten sekaligus man of the match. Ini dia Taj Mahal, cukup solid, dan Ron Knight. Kemudian ada Rifki Adriano datang dari bench, sekaligus memastikan sepertinya Rifki Adriano meminta kontrak baru, dan ini dia. Dari kemenangan tadi kita memastikan kita UNMFC menjadi juara dari Enterprise National League South dengan poin 95. Kabar yang cukup baik. Ini dia UNMFC win Enterprise South. Dan saya sendiri setelah beberapa bulan belajar dan latihan praktikal dengan para player, terkualifikasi untuk mendapatkan silver coaching certificate. Dan ini dia para pemain dari UNMFC sekaligus fans dari UNMFC merayakan kemenangan sekaligus juara. Itu ya, board bangga, board suka, dan saya juga suka. Apakah bisa Rifki Adriano mendapatkan kontrak? Kita perlu, apakah bisa guys? Gini deh, nah itu dia. Dari Goodman sepertinya juga perlu kontrak baru. Para pemain meminta kontrak baru. What can I do guys? What can I do? Itu dia. Memang sepertinya terlalu besar kontrak yang diberikan. Tapi it's okay. I believe in my player untuk membuktikan kemampuan mereka. Dan sepertinya sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Dan untuk episode terakhir di season pertama adalah 2 pertandingan besok. Sekaligus kita akan melihat achievement yang pemain kita terima, pemain kita dapatkan selama 1 musim ini. Jadi nantikanlah episode berikutnya. See you guys dan bye bye.